kecanggihan teknologi dan pesatnya arus informasi semestinya memudahkan kita dalam mengakses data dan informasi yang valid. Namun sayang, tak banyak yang mau melakukan untuk cek dan recheck untuk mencari tahu kesahihan data ataupun menggali informasi lebih lanjut untuk mendapatkan sumber data yang akurat. Betapa riuhnya informasi sesat yang masih menyapa kita lewat SMS, email maupun broadcast tanpa sumber yang jelas. Kalaupun disertai link sumber, bisa dipastikan link tersebut hanyalah berisi opini pribadi, bukan sumber resmi yang bertanggung jawab. Yang menjadi kekonyolan adalah informasi sesat tersebut disebarluaskan melalui media teknologi, informasi yang menggunakan internet. Kita tentu ingat betapa pernah terjadi hoaks yang menyebutkan Neil Armstrong masuk Islam setelah mendengar azan di bulan. Kemudian ada lagi astronot India bernama Sunita Williams juga melakukan hal sama. Saat Valentine's Day kemarin juga muncul banyak tulisan yang seolah-olah dicap ture dari akun Twitter Mesut Ozil, seorang pesepak bola muslim asal Jerman yang menolak perayaan Valentines. Namun lagi-lagi akun Twitter itu palsu. Berita terbaru yang tak kalah busuknya namun dihembuskan adalah Paus masuk Islam dan melakukan sholat di Turki. Satu hal yang mengusik saya adalah betapa mudahnya umat Islam terpancing ikut mengirim berita-berita busuk itu tanpa melakukan cek dan recheck. Apakah umat Islam umat yang naif, atau umat yang bodoh, atau umat yang terlalu bersemangat mendakwakan agamanya sebagai muslim? Saya sedih dengan hal tersebut. Saya menyebut hal tersebut sebagai emosional. Keyakinan jelas merupakan suatu hal yang sangat kuat bagi seorang individu. Namun kuatnya keyakinan tersebut terpatri dalam diri individu janganlah menjadikan kita terbelenggu dalam kebodohan. Bukankah Islam selain sebagai agama wahyu juga adalah agama rasional? Bukankah salah satu wujud syukur kita atas anugerah otak dan akal adalah dengan menggunakannya? Sungguh saya sedih betapa kita masih saja merasa bangga sebagai umat besar secara jumlah, dan masih ribut, masih heboh dengan kabar-kabar bohong, terutama menyangkut masuknya Islam seseorang. Kita seolah-olah bangga kebenaran Islam, kemuliaan Islam dan keagungan Islam akhirnya diakui oleh tokoh yang mualaf itu. Saya sedih, jangan-jangan kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran Islam. Kita tidak merasakan keagungan Islam dan kita tidak mampu mencerminkan kemuliaan Islam. Buktinya, kita masih butuh pengakuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah berujar, kita boleh punya prinsip, tapi jangan fanatik, karena fanatik itu ciri orang bodoh. Sebab fanatik akan cenderung taklid buta dan menjadikan jumur, beku otak dan tumpul nurani. Menutup ruang diskusi dengan kata "POK-OKE", pokoknya terserah. Kalau sudah gitu, apa bedanya dengan robot bernyawa? Saya merasa banyak muslim mulai menjadi bodoh, seperti makhluk mekanis. Terima pesan langsung dipancar luaskan, tanpa dikaji, dipelajari dan melakukan cek dan recheck. Jika informasi tersebut salah, apa tanggung jawab kita yang turut menyebarkan? Tak sadarkah kita ada pihak-pihak lain yang menjadi korban? Bahkan bisa jadi sebenarnya kita sendiri pun juga korban. Bayangkan pihak lain yang mentertawakan kebodohan kita itu. Bayangkan mereka berkata, umat Islam ya seperti itu, begitu mudah dan bodoh terpancing oleh berita sesat. Saya percaya pembaca tulisan ini bukanlah termasuk muslim bodoh. Saya percaya masih banyak umat Islam yang cerdas, logis dan rasional.
Namun saya sedih dan khawatir umat Islam akan menjadi umat korek api. Punya kepala, namun tak punya otak, kena gesekan sedikit langsung terbakar.